harus dong. Oke, Ya kan? benar mas. Well Protokol sanitized. kesehatan harus ketat kita. Ngeri. Walaupun udah swab antigen, Iya, negatif ya. alhamdulillah, Betul, pakai harus masker, tetap protokol, tapi harus dijaga. tetap. Nah, sekarang pas ngobrol pun juga harus 1,5 meter. Jaga jarak, jaraknya. siap, Jaga siap. jarak juga dong. Siap masku. Yes. Hey, kita kembali di podcast Kandidat Bersuara. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam buat teman-teman dari IKFA Undip. Kali ini ada saya Cesar Gunawan yang akan berbicara dengan salah satu yang sepertinya akan menjadi salah satu calon dari Dewan Formatur. Waduh, udah deh. Kalau ngomongin tentang sosok yang ada di samping saya ini, kayaknya waktu 1 jam nggak cukup ya, bahkan sehari pun nggak cukup ya. Oke, sudah hadir bersama saya. Harus lengkap nih ya. Dr. Ahmad Reddy SH MH. Waduh, biasa aja mas. Ready aja mas. Ready, are you ready? Always mas. Always ya. Allah siap. Pak dosen, Siap. kalau ngomongin tentang alumni FH Undip, ya menjadi kebanggaan juga ya. Mereka Betul. jadi orang. Betul. Alhamdulillah jadi orang Alhamdulillah. semua. Betul, Ya. betul. Salah satunya juga, ya senang banget ya aku bisa ketemu langsung sama kamu. Biasa cuma dulu selisipan ya, pas kuliah gitu kan. Ya, siap. Beda 3-4 tahun angkatan. Dan sekarang bisa ketemu langsung. Ready, kalau ngomongin tentang, ya let's say, tertarik atau mungkin masa kecil dulu deh. Masa kecil sebelum akhirnya nih berkecimpung di dunia hukum gitu ya. Lahir di Ogan Ilir mas, Sumatera Selatan. Oh, sebuah desa di Sumatera Selatan iya, yang bener-bener. sangat terpencil. Kecil, iya. Kecil banget mas. Pengen ngomong kecil Wong tuh deso ngomong gitu mas. duluan, iya. Wong deso. Iya. Desa sekali. Wong kita galuh berarti ya. Wong kita Galuh dan Gilo. Udah gitu, benar. Oke. Dulu di situ, lahir di situ, Ya. terus habis itu mengembara juga kah? Ke akhirnya bisa ke Semarang Betul. tuh gimana? Jadi memang SD, SMP itu di Palembang mas. Oke. Tapi karena agak bandel, bapak saya itu udah kamu harus merantau katanya. Apalagi saya dan abang saya dan adik-adik saya itu memang ya lingkungannya cukup keras mas di Palembang, terus SMP di Palembang tingkat kriminalitas dulu tinggi, kenakalan remaja dan bapak saya cukup khawatir. Oke. Ya sudahlah, saya disekolahkan ke Bogor, Bogor? di SMA. Oh. Di SMA di Bogor. Ya tadi itu nakal mas. SD SMP itu saya cukup nakal ya, kenakalan remaja dan disantrikan oleh bapak saya di Semarang di Bogor. Jadi sekolah di sana, kemudian ya saya belajar agama, kemudian belajar mengenai hidup lah. Oke. Jadi 3 tahun di Bogor SMA dan ya situ saya mulai ya terbentuk lah. Jadi kalau saya lihat memang candra di muka saya itu ya di Bogor baru ya? ke Semarang. Oh, Bogor ya. Ternyata Barudak Bogor. Barudak ya? Bogor. Barudak Bogor. Barudak Oke. Bogor. Benar. Oke. Kalau di sana itu sekolahnya negeri, swasta? Swasta mas. Oh, Jadi swasta, dulu oke. itu saya di Palembang itu pindah ke Bogor itu nggak ada sekolah yang mau terima saya. Saya ngajukan sekolah di SMA B C D. Karena lihat rapot saya ini kok merah semua. Ini bocah nakal Bandung nih. Bener. Ya akhirnya ada satu sekolah dan tiba-tiba ya psikotes kemudian wawancara segala macam. Saya baru tahu awalnya ditolak mas. Awalnya ditolak dan ketika saya doktor itu guru saya datang itu dulu itu kamu di SMA tuh ditolak. Tapi saya lihat binar mata kamu tuh ini bakal jadi orang deh. Jadi walaupun kepala sekolah menolak, walaupun guru BP menolak, saya waktu itu sebagai guru agama dia. Saya bilang ada sesuatu yang memang bisa mutiara terpendam yang bisa jadi sesuatu dia bilang. Jadi saya memaksakan diri dan saya mempertaruhkan ke kepala sekolah. Saya akan ini Pak mendidik ini kalau kemudian dia gagal, saya siap mundur dari sekolah itu. Jadi dia mempertaruhkan dan alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Terbukti lah. Terbukti bener. We have something in common, artinya kita punya kesamaan. Sama kok, aku juga dulu SMP, SMA. Bandel. Iya, bandel, tapi bandel berotak gitu. Oh, gitu. Aku SMA pakai sendal jepit. Dipanggil mulu, tapi tembus PTN. Sama kayak Reddy juga kan, sama gitu. Nah, oke. SMA lulus akhirnya tembus PTN, SPMB apa PTN ya? Saya PMDK mas. Oh, Jadi PMDK. karena dulu itu SMA itu betul-betul kita mau berubah lah. Jadi ketua OSIS, kemudian itu belajar siang malam mas. Jadi belajar siang malam 2-3 jam tidur, kadang nginep di masjid ya. Saya kontemplasi betul mencari makna hidup. Kemudian ya sudah SMA itu saya ya lulus PMDK di Undip mas. Lulus di beberapa kampus negeri sebenarnya. Ada yang di Jogja, ada yang di Bogor. Tapi kok panggilan jiwanya ke
Semarang. Semarang. Ke Undip. Merantau lah ke Semarang ya. Oke. Betul. Itu masuk hukum karena kecelakaan atau karena disuruh atau karena ya udah deh adanya hukum doang atau gimana? Enggak mas, karena memang pengen jadi lawyer waktu itu ya. Oh, udah punya Betul. mimpi. Jadi saya lulus di salah satu PTN di Jogja waktu itu juga hukum, di Undip juga hukum. Nah tapi di waktu itu di Bogor itu PTN itu ya sosial ekonomi. Nah saya tanya ke bapak saya antara Jogja atau Semarang. Oke. Ada sosok Muladi waktu itu. Dia bilang ready ada Profesor Muladi, beliau salah satu tokoh legenda di Republik. Jadi kamu harus belajar ke Semarang. Jadi Bismillah ya ke Semarang. Bener, teman-teman saya merinding loh, begitu benar sosok seorang Prof Muladi. Kan beruntunglah mungkin buat teman-teman di sini, Mas, Mbak, kakak, adik yang pernah bertemu dengan ya beliau ya. Beda auranya beda, dan ini juga menjadi salah satu hal yang sama aku juga dulu begitu ya. Kepikirannya adalah masuk hukum terus ngambilnya ya dulu hukum sama hubungan internasional sih. Cuma akhirnya ya udah ketemunya hukum. Oke, kembali ke istilahnya di Semarang. Ya. Itu akhirnya orang tua juga yaudah deh kamu harus jadi orang yang bener ya. Betul. Nih, kamu karena di Semarang pasti gak ada saudara. Nggak ada. Sih, ada saudara kan? Sebatang kara gitu. Sebatang kara. Itu belum tentu semua orang bisa, orang tua ya dalam artiannya, bisa melepaskan begitu saja anaknya untuk bisa mengembara. Betul. Apa yang menjadi istilah keyakinan orang tua akhirnya ya udah ready, monggo, sok kamu ke Semarang. Apa pada saat itu? Karena memang di Bogor itu kan saya sudah 3 tahun mas merantau sendiri sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Saya ngekos di Bogor ya, di Bogor, dan memang membuktikan ke orang tua saya ya bisa jadi ketua OSIS, kemudian saya juara kelas terus. Jadi nggak pernah bayaran sekolah saya karena prestasi juara kelas itu dapat beasiswa dari sekolah. Jadi selama sekolah tuh nggak pernah bayaran. Jadi udah orang tua ini positif nih tiap semester dapat ranking 1 gitu kan. Jadi ketika Semarang pun ya sudah. Ini dulu ketika dia remaja saja sudah terbukti. Solo di Semarang pun nggak ada masalah. Jadi udah percaya banget orang tua. Percaya banget ya. Angkatan 2003 ya berarti ya? 2003 mas. 2003 pertama kali menginjakan kaki di Jawa Tengah di Semarang ya. Di Undip, terus abis itu kuliah bertemu teman-teman. Dinamikanya pasti sama kayak aku juga. Pak Reddy, nggak ada saudara, terus juga ke Jakarta pula gitu kan. Terus habis itu apa yang kamu rasain pertama kali ketika menginjakan kaki di Semarang pada saat itu? Apakah mungkin, wih bagus banget kotanya ya, atau mungkin, sorry nih, cewek-cewek cantik atau gimana? Dulu itu saya dini hari mas naik bus dari Bogor ke Semarang. Naik bus kan dari kereta sama pesawat lebih murah. Iya, saya waktu itu ya pengen naik bus lah karena suka naik bus naik kereta waktu itu kan. Walaupun kalau pulang Palembang naik pesawat. Naik bus terus pagi dini hari mas bingung nggak tahu nyari siapa. Kemudian ya lihat gedung BI yang depan itu kan. Wah, saya kira Undip keren banget. Undip keren banget, tinggi gitu kan. Terus ya di peleburan bolak-balik nyari kosan itu sendirian naik beca gitu. Jadi dan akhirnya ketemu dengan teman-teman KMS waktu itu, Kulawarga Mahasiswa Sunda. Karena saya orang Bogor kan, jadi masuk komunitas di situ di KMS. Ya sudah akhirnya dibantu oleh senior-senior nyari kos-kosan. Gitu mas. Begitu ya. Oke. 4 tahun berkuliah kurang mungkin ya? Saya menyesali sekarang mas. Saya tuh kuliahnya terlalu cepat ya. Saya tuh wisudanya bareng senior. Teman-teman 2002. Jadi saya wisuda 3 tahun 2 bulan tuh udah selesai nunggu wisuda gitu kan. Udah puas mas. Jadi mahasiswa berprestasi waktu itu kan. Aktif di ketua KSHI, aktif di Gema Keadilan, aktif di BEM, kemudian di Senat mas. Tapi masih merasa kurang gitu kan. Kenapa dulu terlalu cepat saya? Ini hidung saya tuh gimana ya? Terlalu cepat, terlalu lama mungkin ya. Tiga tahun 2 bulan. Apa yang membuat kamu jadi begitu impress sama Fakultas Hukum? Entah mungkin dosen-dosennya ada pengalaman yang nggak pernah kamu terlupakan atau apa? Saya tuh menghabiskan waktu itu banyak di kampus mas. Jadi saya tuh pulang ke kos itu hanya buat mandi, gosok gigi dan ganti buku, buku kepelajaran. Habisnya itu saya di kampus di ruang BEM. UKM mengerjakan kompetisi mood court ya. Kita juara di mana-mana, ALSA, Asian Law Student Association, kemudian juara di Trisakti, Komnas HAM, banyak piala yang kemudian kita bisa dapat. Terus kemudian ya sering ikut demonstrasi juga kan, karena tahun 2000-an itu semangat euforia reformasinya masih panas mas. Jadi ikut koordinator lapangan, memimpin demonstran, kemudian juga aktif kompetisi, ya menikmati betul. Belum lagi ilmu-ilmu yang ditransfer oleh dosen-dosen, ada Prof Barda, Prof Arif Hidayat, kemudian Prof Muladi waktu itu
di Jakarta ya. Oke. Tapi buku-buku beliau menjadi bacaan wajib kami. Usiti Sutami yang gitu sangat kita cintai gitu. Oh, iya. Dan ya IPK saya di semester 1 tuh ya cukup tinggi lah ya. Nyaris 4, jadi memang ya menikmati betul Mas. Benar-benar. Menikmati betul kuliah di Semarang itu. Waduh, iya. Ini salah yang interview salah nih kayaknya. Salah nih Enggak interview. lah, Mas Esa lah keren lah. Oke, Ted, apa sih yang kamu sukain selain hanya belajar, Ya. hobi, terus atau mungkin istilahnya interest kamu tuh apa sih? Saya sih sebenarnya suka main musik Mas. Oh, Jadi gitu? dulu SMP itu anak band lah. SMP anak band. Tapi karena kemudian di Bogor itu saya fokus ke belajar aja lah. Karena membalas kegagalan saya ketika SMP itu ya saya fokus lah belajar. Yang saya urusin hanya belajar dan pimpin OSIS waktu itu kan. Ya udah. Kemudian di Semarang pun ya nggak suka apa karena musik ya sudah lah. Karena saya terlalu banyak aktif musik nggak aktif. Tapi sukanya itu ya musik, baca buku dan nulis buku Mas. Siap. Oke, kalau baca buku sama ya, Ya. ada kesamaan dikit ya. Betul, Kalau betul. misalkan nulis buku segala macam, oke mungkin kalau ngomongin tentang hobi ya, wah hobinya bagi sebagian orang ya, kayaknya bukan gua banget gitu ya. Tapi lihat sekarang. Nah, ngomongin tentang sekarang ya, apa yang kamu tanam, apa yang kamu petik. Sekarang ini berarti adalah bisa dibilang kamu seorang dosen Setuju. di Universitas Tarumanagara. Tarumanagara. Oke, dosen apa? Hukum tata negara. HTN. Hukum Tata Negara. Padahal dulu S1-nya kalau nggak salah. HI. Sama juga lumayan. HI Lumayan. kita. Oke, lumayan HI. Oh, S2 dan S3-nya mungkin yang ngambil. Ya, S2 itu saya malah ekonomi, S3-nya itu ekonomi konstitusi. Oke. Jadi ngarang-ngarangnya HTN. Iya, Karena gini Mas, pengalaman saya di Seknek dulu. Oh, Saya iya. kan sebelum jadi dosen di Seknek. Oke. Lulus S1 di Semarang sampai S2 saya masuk ke Seknek, Oke. pegawai negeri di sana Oke. dengan jabatan terakhir itu Kepala Subbidang Sumber Daya Alam. Saya kan berkutat dalam konteks ketatanegaraan waktu Ya. itu. Membantu presiden dalam konteks ketatanegaraan. Nah, feel itu kebawa ketika saya ke kampus. Oke. Jadi ketika ditanya oleh dekan mau ngajar apa Pak Reddy? Saya basicnya S1 HI, S2 ekonomi, S3 ekonomi konstitusi. Oke. Ya saya mau HTN, Hukum Tata Negara. Oh, Gitu, I Mas. see. Oke. Ada satu sisi menarik ya, karena kalau kita ingin ya tahu seseorang, harus tahu juga nih apa sih yang menarik dari sosok yang kita ingin tahu. Salah satunya adalah bagaimana seorang Ahmad Reddy ini yang saya baca artikelnya di mana-mana. Wadaw, ngambil S3 cepet banget ya. Kalah itu penerbangan. Nah, oke. Ngambil doktoral di UI, bahkan konon kabarnya itu menjadi salah satu sejarah canda di muka Eva UI tercepat S3. Benar nggak? Iya, betul Mas. Nggak bosen belajar terus, Red? Karena gini Mas, dulu itu kan saya sambil kerja. Oke. S3 itu. Saya Oke. di Seknek megang jabatan kepala subbidang. Jadi Oke. ya kalau saya nggak cepat itu bakal banyak yang dikorbankan. I Mengorbankan profesi saya di kantor dan mengorbankan anak saya masih bayi waktu itu. Oke, Karena betul. ketika sekolah S3 itu tekanan psikis, tekanan fisiknya itu artinya kita jarang tidur, iya. kemudian makan pun nggak mood, psikis pun demikian. Jadi kalau lama-lama akhirnya kasihan anak Mas, kasihan anak, kasihan istri. Akhirnya saya siang malam nggak tidur kadang-kadang 3 hari 3 malam pernah nggak tidur buat nulis disertasi. Dan ternyata alhamdulillah, jadi saya 2,5 tahun selesai S3 dan ya itu saat itu tercepat dalam sejarah FHUI. Jadi biasanya lulus 5 tahun, 6 tahun. Saya 2,5 tahun selesai dan ya alhamdulillah atas kebaikan Allah lah Mas. Kalau nggak itu ya nggak selesai ya. Iya. Nyenengin istri sama anak, nyelesain disertasi. Saya nyenengin istri sama anak, belanjain liburan. Pastilah saya juga belajar. Benar. Oke. Tapi apa yang menjadi excitement bekerja sebagai seorang dosen? Ya. Tadi. Saya kan nggak suka rutinitas Mas. Dulu kan di Seknek ya kita di birokrasi anak muda masuk jam sekian, pulang jam sekian, kemudian rutinitas kan kita waktu itu saya bilang ya selesai S3 dan memang passionnya itu sebenarnya saya ngajar Mas. Jadi ya sudahlah saya izin ke pimpinan dan berat ngasih izin pimpinan itu. 1 tahun saya lobby, akhirnya mereka izinkan saya pindah. Nah jadi dosen tuh ini Mas, paling tidak kita bertemu dengan mahasiswa, suasana keakraban luar biasa, transfer knowledge di situ muncul, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bangga ketika kemudian mahasiswa kita tiba-tiba sudah ya kerja di sini, misalnya kantornya sini gitu kan, atau kemudian di berbagai macam lembaga negara, kemudian juga banyak yang entrepreneur. Jadi itu kebahagiaan saya sebagai akademisi Mas. Dan yang paling saya rasakan adalah mimbar akademik. Kan dulu kalau saya di birokrasi itu nggak bisa nulis bebas Mas. Saya pernah nulis di koran gitu kan, di Kompas, di media Indonesia, tapi ya agak kritis kan dalam konteks birokrat
ya harusnya nggak boleh. Iya. Ketika jadi dosen, saya komentar apapun selama punya scientific evidence, punya dasar pemikiran ilmu yang memang betul ya, saya sampaikan sedemikian rupa. Oke. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya bicara misalnya di TV A, TV B, TV C mengkritik kebijakan pemerintah, itu bagian dari mimbar akademik saya sebagai akademisi. Dan itu yang saya rasakan, Mas. Oke. Yang luar biasa lah itu ya kebahagiaan luar biasa ketika bisa mengutarakan pendapat pemikiran dalam konteks kebangsaan dan tanpa kemudian merasa-rasa takut lah. Karena kita kan punya scientific evidence, punya fakta-fakta ilmiah yang menjadi dasar benar-benar. Keluarga sendiri, orang tua mungkin istilahnya, lo kok jadi dosen gimana sih, pernah nggak ada anggapan seperti mungkin omongan seperti itu? Ketika saya pindah dari Seknek ke kampus itu ya saya pasti minta restu lah. Orang tua, mertua, istri, orang tua saya support betul karena memang tahu dari saya kecil itu biasanya di kampus gitu kan. Kemudian istri saya ya bismillah gitu kan. Kemudian mertua saya mendukung. Jadi tidak ada kemudian keluarga saya yang kemudian bilang ngapain sih jadi dosen? Malah yang agak menolak itu teman-teman saya di kantor yang lama, Mas. Ngapain jadi dosen? Ini udah enak di ring satu istana, kemudian kerjaan-kerjaan kamu diakui oleh pimpinan, kemudian karirnya cepat gitu kan. Ya ngapain di kampus? Ada yang mengatakan dosen, kerja sedos gaji sesen ya. Tapi enggak juga, Mas. Karena dengan dosen itu berbagi ilmu itu alhamdulillah ya rezeki begitu saja mengalir deras, bahkan saya kira jauh ketika di yang tempat yang lama gitu kan. Itu yang saya kira ya keberkahan saya menjadi dosen, menebar kemanfaatan bagi mahasiswa. Karena ingat hanya ilmu yang dibawa mati. Betul. Amal jariah itu. Amal putus-putus. Oke. Sekarang kita bakal ngobrolin tentang yang kalau tadi udah mengenal sedikit tentang Ahmad Reddy gitu ya, seorang dosen dari Universitas Tarumanagara. Kita akan ngomongin tentang yang lebih deep lagi, yang lebih mendalam lagi tentang apa sih sebenarnya dan bagaimana sih sebenarnya sosok dari seorang Ahmad Reddy. Kalau berbicara tentang sosok seorang kamu sendiri ya, orang-orang biasanya kalau ketemu Reddy apa sih yang menjadi first thing in their mind? Ahmad Reddy misalnya orangnya kocak, orangnya banyol, serius, gak asik. Biasanya apa yang kamu tangkap dari omongan orang-orang? Banyak Mas. Ada yang bilang serius, kemudian ada yang bilang suka bercanda gitu, ada yang kemudian bilang ramah senyum gitu kan, ada yang bilang kaku, banyak perspektif lah. Tapi kita hargai lah, semua orang bisa menilai dan ya kita selalu saya punya prinsip itu, Mas. Hoirnas anfa'um linas lah. The best of you is the most contributing for people. Jadi sebaik-baiknya saya itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau orang lain kemudian nggak suka, kemudian ya itu bagian dari hidup lah. Biasa kan. Like or dislike itu ya pasti ada dalam hidup. Nice. Tadi Reddy sempat berbicara tentang bagaimana mengungkapkan pendapat entah dalam tulisan, udah berbicara di televisi A, televisi B, asal punya dasarnya ya nggak masalah gitu kan. Nah, melihat Indonesia, negeri kita tercinta ini dengan segala fenomenanya, dengan segala kemajemukannya, keberagamannya sendiri. Kalau misalkan Reddy nih, misalnya ya, diminta untuk memimpin negara Indonesia, apa sih mau dibenahi pertama kali? Saya kira memang pendidikan, Mas. Pendidikan. Jadi sektor pendidikan. Jadi memang fondasi sebuah bangsa itu adalah pendidikan. Baik pendidikan formal, informal, non formal itu menjadi basic utama ketika kemudian sebuah negara ingin maju. Ketika Jepang itu dibom Hiroshima Nagasaki itu bom atom itu jelas berapa guru yang kemudian masih hidup di data. Nah, betapa fundamental sebuah negara itu adalah pendidikan. Karena pendidikan itu akan melahirkan inovasi, teknologi, kemudian keberadaban sebuah bangsa itu kan dasarnya adalah pendidikan. Jadi itu yang kemudian akan jadi negara kemudian harus membanyak dana untuk kemudian memperbaiki sumber daya manusianya. Jadi sumber daya infrastruktur agak minggir dulu. Prioritas utama adalah bagaimana kemudian memanusiakan manusia Indonesia, bagaimana kemudian pendidikan itu mengalir deras ke berbagai macam pelosok di Republik ini. Itu ya. Pendidikan berarti itu menjadi substansi dasar, elemen dasar juga kalau misalnya Reddy diminta untuk menjadi seorang pemimpin negeri ini. Comparing to another countries membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia bagaimana pandangan seorang Reddy terkait dunia dengan segala fenomenanya? Kamu sebagai seorang WNI, terus dunia nih yang lebih dari 230 negara lebih. Reddy. Saya kira memang hari ini kan kita menjadi negara yang pelan-pelan terus memasuki era
global yang borderless Mas, suka tidak suka mau tidak mau kita menjadi bagian masyarakat dunia yang memang harus berkontribusi. Karena kan konstitusi kita itu berbunyi Mas bahwa salah satu tujuan negara ini dibentuk adalah ikut ketertiban dunia. Di situ kan dalam konteks hadir bagaimana negara ini bisa damai, bisa tertib, bisa bahagia. Dan Projip itu kan selalu mengajarkan kepada kita bahwa ya kita harus kemudian membuat hukum yang membahagiakan banyak orang. Begitu pula Indonesia, ketika kehadiran Indonesia itu bagaimana kemudian membahagiakan banyak negara di dunia. Karena itu yang menjadi prinsip utama ya, bagaimana kemudian Indonesia itu hadir. Bagaimana kemudian misalnya terkait isu Israel dan Palestina, kaitan dengan krisis sumber daya air di berbagai macam negara Afrika. Karena kelangkaan air itu menjadi isu dunia Mas. Bagaimana di Afrika airnya susah, bagaimana kemudian isu Palestina dan Israel yang kemudian tidak usai, bagaimana kemudian isu perang dagang antara Cina dan Amerika yang kemudian merugikan negara-negara lain di sekitarnya. Nah, saya kira Indonesia harus memberikan kontribusi yang maksimal di situ. Nah, bagaimana kontribusinya? Tadi misalnya dalam konteks kelangkaan air. Bagaimana kita misalnya mendorong PBB dalam konteks SDGs lah. Itu kan ada Sustainability Development Goals. Bagaimana kemudian konsistensi penerapan SDGs itu bisa terjadi. Sehingga negara-negara yang tadi miskin air itu bisa kemudian diberikan berbagai macam instrumen dari PBB dengan bantuan dari masyarakat dunia agar mereka bisa merasakan air. Bagaimana kemudian Israel dan Palestina itu ya tadi dalam konteks penyelesaian perdamaian kalau kemudian Israel salah ya harus dihukum. Ya kan, kalau kemudian jangan kemudian negara dunia hari ini tidak adil Mas. Banyak negara-negara yang kemudian dieksploitasi, kemudian dizolimi oleh negara yang adidaya, tapi kemudian PBB misalnya diam saja. Nah, Indonesia sebagai negara yang harusnya memiliki komitmen untuk menertibkan dunia sesuai konstitusi, itu harus hadir. Wow, siap. Menarik juga apa yang bilang sama Reddy barusan ya tentang sosok seorang Maha Guru, Prof. Chip ya, yang baru saja meninggalkan kita. Saya pernah ingat membaca bahwa Prof. Chip pernah bilang Indonesia itu adalah salah satu laboratorium hukum terbaik di dunia. Betul. Nah, Red, sebagai seorang akademisi melihat dari Sabang sampai Merauke keberagaman kemajuan Indonesia, hukum kita gimana sih, Red? Yang dimaksud Projip itu adalah bahwa living law di negara ini cukup masif Mas. Karena pluralisme dan multikulturalisme itu begitu masif di Republik ini, dan setiap entitas yang ada di Republik ini punya hukumnya masing-masing. Masyarakat A, B, C itu punya legal culture yang bahkan legal subsystem yang kemudian sudah sangat kuat. Nah, itu yang kemudian kekayaan yang kata Projip laboratorium antara hukum masyarakat Minang dengan Sumatera Selatan, sama-sama Sumatera Selatan, Sumatera berbeda itu. Ya kan? Nah, ini sebenarnya aset bangsa, aset nasional yang oleh Prof. Muladi, Prof. Bada, pemikiran-pemikiran ini dimasukkan ke dalam RUKHP. Karena ada kemudian penghargaan terhadap hukum lokal, hukum adat yang kemudian living law, sehingga kemudian menjadi hukum nasional. Jadi setuju Mas bahwa ya selain tadi misalnya kita ini kan berhukum hari ini ada berhukum yang berusaha untuk mengeneralisir dari hukum kolonial masuk ke sini yang tadi sekularistik. Hukum Belanda itu kan sekularistik, individualistik, kemudian liberalistik, kan nggak cocok sebenarnya. Indonesia nggak cocok memaksakan sebuah hukum yang sekularistik, liberalistik, dan individualistik ke dalam masyarakat yang tadi guyup, masyarakat yang punya pendekatan religiositas, berbagai macam agama di situ, pendekatan kearifan lokal, dipaksakan secara luar biasa menerima hukum yang bukan hukumnya mereka, hukumnya kita. Itu menurut saya nggak pas. Maka ya Prof. Chip saya kira tadi bahwa ya laboratorium hukum luar biasa Republik ini. Gitu Mas. Oke. Nah, kalau misalkan disuruh lagi memperbaiki gitu ya, bagaimana sih pandangan seorang Ahmad Reddy gitu ya mengenai Indonesia dan dunia, kira-kira apa sih yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya? Terlepas dari istilah tadi, kalau dikasih kesempatan menjadi seorang pemimpin, Indonesia butuh bahwa diperbaiki adalah pendidikan, tapi secara lebih luas apa kira-kira? Begini Mas, menurut saya memang dalam konteks pilar setelah pendidikan yang harus perbaikan perekonomian. Jadi kalau kemudian kita perekonomian tidak stabil, ya bagaimana kemudian untuk membelanjakan berbagai macam anggaran untuk pendidikan. Nah, salah satu yang kemudian bisa menghasilkan pendidikan itu ya investasi asing dari luar negeri. Nah, kan ketika ditanya tadi bagaimana kemudian Indonesia bisa hadir dalam konteks dunia, ya tadi bagaimana kemudian Indonesia memosisikan sebagai negara yang kemudian memiliki kepastian hukum, kepastian berusaha, birokrasi yang tidak berbelit-belit, kemudian proses investasi bisa masuk secara masif di Indonesia sehingga kemudian bisa tumbuh. Karena begini Mas Cesar, jadi kita ini kan ada 2 juta pengangguran yang hari ini terjadi di Republik ini. 7 juta. Dan tiap tahun itu ada 2 juta pengangguran yang kemudian angkatan kerja. Nah, kita membutuhkan investasi asing. Luar ya. Nah, karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa merekrut 400.000 tenaga kerja.
Dan 1% itu kita butuh sekitar 7% lah. Oke. Jadi 7% dikali 400.000 itu berarti sekitar 2,4 juta. Maka kita butuh investasi yang masif. Nah, ya itu dalam konteks global ya, kita harus kemudian mencerminkan negara yang memiliki kepastian hukum, negara yang kemudian birokrasinya baik, negara yang kemudian memiliki kepastian berusaha, sehingga kemudian ya dunia pun menatap kita agar kemudian investasi masuk. Karena Vietnam misalnya, Vietnam itu ya investasi asing begitu masuk banyak, sehingga kemudian pembangunan ekonomi Iya. mereka luar biasa. Rekrutmen tenaga kerja kan, ketika ada investasi ada rekrutmen tenaga kerja, kemudian di situ ada pengembangan wilayah, ada penerimaan negara, penerimaan daerah. Nah, ini yang kemudian harus kita perbaiki di mata global. Wow, seru. Nah, kalau berbicara pula dengan aktivitas dan kegiatan sehari-hari seorang Ahmad Reddy sebagai seorang dosen, menghadapi para mahasiswa, ya mungkin era sekarang beda sama era saya lah. Saya ngomongin eranya seorang Reddy. Nggak jauh lah kita beda angkat beda setahun 2 tahun 3 tahun. Oke. Beda nggak sih mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zaman kita dulu? Beda mas. Wah ini beda. Gimana? Jadi kita kalau nggak cerdas hari ini itu akan merepotkan, karena apa yang kita statement mahasiswa langsung buka media sosial, buka digital internet. Jadi setiap statement kita itu harus akuntabel. Kalau dulu kan kita apapun dosen bicara, mahasiswa paling buku. Sekarang kita akan diuji oleh mahasiswa. Ketika bicara dia langsung buka handphone. Keyword yang kita sampaikan itu dia googling, kemudian itu langsung bisa dibantah. Pak, menurut ini begini. Jadi kalau kita yang dosen milenial biasa mas respon itu kan. Tapi kalau kita tidak mengupdate informasi, kemudian kita hanya textbook saja, itu tidak bisa mengikuti perkembangan mahasiswa sekarang. Itu yang menurut saya positifnya mahasiswa sekarang, yang cukup penggunaan teknologi informasi dan komputer begitu cepat. Makanya ya saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa ya, paling tidak STEM itu harus dikuasai. STEM itu apa saja? S itu science, T itu teknologi, kemudian E itu engineering, dan M itu adalah matematik. Jadi STEM ini harus dikuasai. Kebetulan saya ketua program studi mas. Saya prodi S1 hukum. Jadi 2 tahun saya pindah dari Seknek itu langsung diberi amanah sebagai ketua program studi, dan itu ya saya mendesain bagaimana kemudian mahasiswa di kampus saya itu bisa lebih progresif, kemudian bisa kurikulum pun saya perbaiki, kemudian kegiatan kemahasiswaan saya perbaiki. Jadi banyak kegiatan kemahasiswaan yang akhirnya juara mas. Yang dulu saya kompetisi di ALSA itu saya bawa ke Untar, kemudian yang mahasiswa saya juara juga. Kompetisi ALSA yang dia baru pertama kali ikut kompetisi Asian Law Student Association di UGM tuh, nggak pernah tuh Untar tiba-tiba ikut di ALSA juara gitu kan. Kemudian ikut lomba debat di Mahkamah Konstitusi juara, lomba debat di Majelis Permusyawaratan juara, berbagai macam kompetisi debat. Karena dulu kita dilatih oleh senior-senior kita di Semarang untuk jadi petarung ya di kompetisi, dan semangat itu saya bawa ke kampus saya sekarang, dan alhamdulillah mas berbagai macam kompetisi. Menurut saya Mas Kaisar, karena saya komitmen luar biasa di profesi saya, jadi saya tetap dipilih sebagai dosen terbaik di tingkat DKI Jakarta 2018. Dosen berprestasi, kemudian di tingkat nasional pun demikian. Ya padahal tadi saya kerjanya baru 3-4 tahun di kampus ya jadi dosen, tapi ya alhamdulillah. Karena memang kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan senang hati, passionnya di situ ya. Saya berkeyakinan mas, Allah akan bagus gitu karir kita. Gitu. Wow, seru ya. Nah, sekarang masih dengan dunia mahasiswa gitu ya, karena nggak bisa kita lepasin karena kita pernah di situ. We were there gitu loh. Ada anggapan bahwa mahasiswa sekarang, sorry to say, mungkin males. Browsing dikit, copy paste dapat. Browsing dikit, bahkan nggak mau nanya, nggak mau cross check itu benar apa salah, copy paste masukin. Nah, itu gimana Red? Betul mas, karena memang ya itu kan bagian dari dinamika hidup yang memang tidak bisa kita hindari. Jadi saya juga walaupun sekarang misalnya di dosen, saya kuliah lagi nih, kuliah S2 lagi nih walaupun sudah doktor. Saya ngambil sekolah ilmu lingkungan di UI, dan pola mahasiswa hari ini saya merasakan sebagai mahasiswa lagi nih, ongoing sekarang. Nah tapi untuk memitigasi agar mahasiswa tidak curang, mahasiswa punya integritas, maka kami itu membangun sistem baik itu tugas kuliah maupun tugas akhir itu diturnitin. Jadi ada similarity test, cek plagiasi. Jadi kalau kemudian tugasnya itu plagiat, langsung coret.
Jadi iya, iya, kita karena sistem itu juga maju, mereka mau copy paste mau monggo. Tapi kemudian ketika mereka kumpulkan, kita akan cek itu tugas dia dan sistem akan ini 70% karya Iya, orang. iya, iya, Langsung kita coret, kita kasih E. Bahkan misalnya tugas akhir ketika tiba-tiba dia di atas 20 sampai 30%, Oke. tingkat nyonteknya dia itu kita tidak akan uji. Jadi memang ya kampus pun akhirnya harus beradaptasi mengikuti perkembangan mahasiswa yang juga canggih ya. Kita bangun sistem tadi similarity test dengan sistem Turnitin. Jadi semua karya mahasiswa itu kita tes indeks ininya Mas plagiatnya. Oh iya. Gitu. Sekarang mengemuka lagi tuh, ya. Iya. Plagiarisme. Betul, Iya, di mana-mana di dari zaman dulu kan. mana-mana, Tapi makin canggih mahasiswa kan semakin canggih nih, copy paste gitu kan. Iya. Tiba-tiba jadi tugasnya dia. Wah, sekarang nggak bisa main-main. Dia copy paste ketahuan. Indeks plagiatnya. Kita bangun sistem itu dan kita berbayar ya, langganan dengan dengan fitur itu dan ya itu bagian dari investasi pendidikan yang menurut saya harus dilakukan. Gitu, Mas. Oke, seru. Memandang alma mater kita sekarang gimana, Red? Ya, Undip saya kira memang makin hari makin membaik, Mas. Tapi memang saya kira kita harus terus bergerak ya. Paling tidak alumni itu harus bisa lebih keluar lagi, Mas. Oke. Hari ini kita masih di gua-gua, di dalam gelap gulita, 1-2 orang yang berani keluar gua dan kemudian muncul secara nasional. Saya kira ke depan kita berjamaah keluar dari gua kita, baik di Semarang maupun semua alumni kita di seluruh Republik ini, bahkan dunia, kita tunjukkan bahwa Undip membangun negara dan membangun dunia. Karena sekarang yang muncul 1, 2, 3 ya banyak alumni lain yang kemudian ya berkibar juga dan kita harus saya kira lebih masif lagi, Mas. Si A sudah bagus tapi kemudian malu-malu. Kemudian tidak muncul. Nah, ke depan kita harus bangun pusat orbit alumni, Mas. Jadi misalnya Mas Kaisar ini udah bagus, kita siap dorong. Jadi ada tim Mas Kaisar mau jadi hakim agung misalnya. Ada think tank yang kemudian kita buat ya bagaimana kemudian dari persyaratan, bagaimana kemudian komunikasi yang bisa kita lakukan, bagaimana kemudian jejaring bisa kita gunakan agar kemudian Mas Kaisar itu bisa jadi hakim agung dengan berbagai macam macam persyaratan yang memang ya secara kredibel, kapasitas yang bagus kita dorong. Itu Mas yang saya kira hari ini PR besar bagi Undip ya tadi bagaimana kemudian kita keluar dari gua-gua yang kita terlalu nyaman di zona yang cukup kecil padahal kita itu harus kemudian berkontribusi lebih besar lagi kepada negara dan dunia. Itu yang menurut saya lebih penting. Itu ya. Betul. Penting banget ya. Penting banget, Mas, penting banget. Karena saya merasakan lah di Jakarta gitu kan berjibaku sendirian gitu kan dengan membawa nama besar alma mater berjibaku sendirian ya sama saya kira Mas saya pun demikian bertarung sendirian di Jakarta. Nah, padahal kalau kita kolektif kolegial kolaboratif itu banyak, Mas, kan alumni kita di mana-mana itu tersebar menjadi orang-orang sukses gitu kan. Ketika kita kemudian berkolaborasi kemudian kita bersinergi saya kira ya semakin besar nih Undip ini. Gitu, Mas. Nice. Makin penasaran juga ketika berbicara tentang IKA Eva Undip, para alumninya tadi udah disinggung juga sama Reddy ya tentang mereka lah Mas Mbak yang tersayang gitu ya. Red, tertarik mencalonkan diri menjadi seorang Dewan Formatur. Apa yang menjadi dasarnya? Saya begitu mencintai alumni kita, Mas. Begitu mencintai alma mater karena ya alma mater itu bagi saya itu sebagai ibu susuan lah. Saya bisa sampai hari ini duduk sama Mas Cesar ini ya banyak kemudian saya dapatkan dari Undip lah, alma mater kita tercinta. Jadi bagaimana kemudian bisa mengembalikan begitu banyak kebaikan Undip ke paling tidak ke alumni, kemudian ke masyarakat bahkan negara gitu. Itu yang menjadi misi saya gitu kan. Nah, saya menjadi Dewan Formatur itu sudah sejak 2016 itu sudah jadi Dewan Formatur, Mas. Jadi di Munas pertama itu dan memang kita memikirkan bagaimana desain IKFA yang baik lah, yang baik. Kita baru berdiri, kemudian fondasi seperti apa. Nah, kemudian di Munas 2 ini ya ada dorongan dari banyak orang, Mas. Dorongan yang sangat masif sekali. Menelpon saya mulai dari para sesepuh yang 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000-an. Mas Reddy tolong maju. Ya saya awalnya memang karena saya ingin fokus kepada Munas, Mas, di kepanitiaan, ingin membantu teman-teman menyukseskan Munas, ya merasa terpanggil. Apalagi mungkin ya saya kira banyak aspirasi yang harus saya bawa ya. Teman-teman di sesepuh itu punya aspirasi, Reddy tolong nanti IKFA seperti ini. Oh siap. Jadi ya dengan keyakinan yang luar biasa, dengan
berdoa luar biasa. Akhirnya Bismillah Mas, Bismillah saya mencalonkan diri sebagai Dewan Formatur. Tuh. Mencalonkan diri jadi DF, mencalonkan diri juga mungkin jadi ketua umum kah atau Nanti kita lihat dinamikanya Mas, dinamikanya. Ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang pasti sekarang DF dulu, nanti dinamika seperti apa. Oke, seru. Udah malu mancing dia. Harus gitu interviewer ya. Oke. Sekarang kalau berbicara juga tentang wadah ya. Ya. Wadah, tempat ya. Kalau ikatan alumni ya hampir semua tempat lah di luar negeri, dalam negeri segala macam. Seberapa penting sih ikatan alumni bagi seorang Ahmad Reddy pribadi? Ya, sangat penting Mas. Karena di tempat itu kita bisa membangun kolaborasi, membangun sinergi, kemudian kita bisa berjamaah ya bersama-sama dalam konteks mencapai visi dan misi bersama. Kan kalau kemudian kita tergabung dalam suatu komunitas, itu lebih enteng Mas menghadapi berbagai macam tantangan ke alma materan, tantangan masyarakatan, bangsa dan negara. Karena kalau kemudian kita berkontribusi untuk negara ini sendiri-sendiri, ini menurut saya cukup berat. Tapi kalau kita berkomunitas, bagaimana kemudian Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus makmur, bagaimana adik-adik di Semarang itu yang tidak mampu dan berprestasi harus kemudian kita support sampai selesai kuliah. Bagaimana kemudian misalnya alumni-alumni yang sedang ikut seleksi di berbagai macam lembaga negara kita support dengan berbagai macam cara yang kemudian berintegritas. Nah, ini komunitas ini harus kita bangun demikian Mas. Komunitas yang modern, komunitas yang guyup, komunitas yang menjadi rumah bagi seluruh alumni kita. Wow, benar-benar aduh. Amin ya. Semoga itu pun juga masih terus menjadi ya bukan cuma wacana lah. Betul. Ini rencana yang bisa terlaksana. Betul, Mas. Sekarang kalau berbicara pula, wah ini saya harus ngomongin juga flashback ya. Sosok-sosok mereka nih yang menjadi alumnus Fakultas Hukum ya. Pak Muladi ya, yang pernah menjadi Menseknek, Menteri Kehakiman, terus Prof. Arif pernah menjadi ketua MK, segala macam. Apakah itu juga menjadi dasar seorang Ahmad Reddy? Harus ada juga nih yang primus inter pares. Betul. Wah, itu gimana? Betul Mas. Undip itu kan orang lihat Undip ada Profesor Muladi, ada Profesor Barda, ada Prof. Arif Hidayat, itu kan tokoh-tokoh, ada Pak Hendarman Supanji, ya kan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Pak Cahyo Kumolo sekarang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, ini kalau kemudian kita tadi itu tidak kemudian muncul lagi, selesai Mas. Misalnya siapa sih yang menuliskan Prof. Chip sekarang? Itu kan nyaris belum kelihatan. Padahal ketokohan Projip itu kan tidak hanya nasional, tapi sudah dunia. Hukum progresif itu kan menjadi pemikiran mazhab baru dalam berhukum. Nah, ini kita ya tidak ada alumni yang muncul. Nah, bagaimana kemudian poros alumni, bagaimana kemudian pusat orbit alumni, itu siapa yang kemudian menjadi pemikir, kita coba support. Siapa yang nanti kemudian di birokrasi kita support, siapa yang nanti di entrepreneur kita support. Karena begini Mas, ketika saya menjadi pengurus di DPP sebelumnya, itu sudah dilakukan berbagai macam kegiatan. Misalnya kita ada pembekalan bagi calon hakim agung. Kita hadirkan alumni kita Mas Pujo waktu itu sebagai sekretaris Mahkamah Agung. Ada Mas Nugroho sebagai panitera. Kemudian ada Dirjen di Mahkamah Agung memberikan pencerahan kepada adik-adik kita. Agar kemudian figur-figur Mas Pujo sebagai sekretaris Mahkamah Agung, panitera, kemudian teman-teman Mas Mbak yang di Mahkamah Agung itu muncul bagi adik-adiknya untuk mentransfer energi. Kemudian ada seminar energi Mas. Waktu itu ada alumni kita yang di Pertamina, kemudian dia salah satu tokoh berpengaruh di bidang energi, kita hadirkan. Bahkan waktu itu banyak tokoh yang hadir di situ memberikan pencerahan terkait mengenai sektor energi. Bagaimana hukum hadir dalam konteks energi. Kemudian kita adakan juga seminar ekonomi Pancasila. Jadi berbagai macam kegiatan yang utama ada mempromosikan IKFH, tapi di sisi lain kita tampilkan nih berbagai macam tokoh alumni yang kemudian ternyata ini alumni Undip kontribusinya sudah jelas bagi bangsa dan negara. Nah, itu yang menurut saya menjadi dan saya alhamdulillah Mas di periode sebelumnya cukup berbuat lah karena juga saya pengurus sebagai wakil sekjen. Jadi berbagai macam kegiatan itu kita set ya paling tidak tadi memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi alma mater tapi masih bagi masyarakat, bangsa dan negara. Wow. Melihat wadah ikatan alumni ya Fakultas Hukum Undip ya secara spesifik, menurut Ahmad Reddy sendiri apa sih menjadi kebutuhan? Ya mungkin kebutuhan selama ini belum tercukupi, itu satu. Yang kedua, apa sih yang menjadi istilahnya ya let's say kendala-kendala yang selama ini juga mungkin belum ada solusinya tadi? Kendala dulu Mas. Pertama memang karena kita ini kan organisasi alumni yang baru berdiri. Kita berdiri tahun 2016. Padahal kita ini fakultas tertua di Undip. Fakultas lain itu sudah berdiri alumni udah lama sekali.
Kita tuh baru berdiri 2016. Iya. Ini saya kira memang tantangan. Jadi kalau kemudian hari ini banyak rongrongan, bukan dalam rongrongan positif ya, menghendaki IKFH itu demikian, saya kira wajar. Iya. Karena itu bagian dari keinginan untuk perubahan. Tapi bahwa harus kita hargai, ini sudah ada fondasi yang dibangun oleh para sesepuh di tahun 2016. Profesor Muladi tanda tangan ketika didirikan, Mas. Ada kemudian Prof. Yos waktu itu sebagai rektor. Ada Profesor Arif Hidayat, ada Pak Cip Ismail, ada Eyang Ti, angkatan 60-an gitu kan. Dari para sesepuh, dengan saya melihat luar biasa semangat mereka agar lembaga ini berdiri. Nah, saya kira tantangan kita ini sebagai organisasi yang baru ini harus lari. Karena ada ikatan alumni lain di fakultas di Undip itu kencang larinya. Nah, kita harus lebih kencang lagi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tantangannya itu adalah antar angkatan itu masih perlu kita guyupkan kembali, Mas. Karena sekarang ini keguyupan itu hanya di angkatan masing-masing. Nah, saya kira ke depan tuh guyup itu tidak hanya lintas antar angkatan, tapi lintas angkatan. Jadi saya 2003 ya guyup sesama 2003, buka bersama, puas segala macam acara 2003. Tapi kemudian dengan 2002, 2001 bahkan yang 90-an tuh nggak begitu dekat gitu kan. Nah, ke depan saya kira guyup itu tidak hanya guyup di angkatan, tapi antar angkatan, lintas generasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tantangan ke depan adalah bagaimana kemudian IKF mempunyai kontribusi, Mas. Paling tidak bagi alma mater kita di Semarang, Undip, apa sih yang diperlukan oleh Undip sehingga kemudian para alumni ini bisa berkontribusi. Ya kan, kami ada sekian mahasiswa yang kemudian nggak bisa bayaran. Ya kan, walaupun SPP kita tuh udah murah sebenarnya, tapi kan yang namanya murah kan relatif, Mas. Ada saudara adik-adik kita yang dari Papua, dari mana bersekolah di Semarang kemudian nggak bisa bayar. Kalau kita alumni yang di Jakarta ini kemudian diam saja, bahaya, Mas. Padahal dia adik-adik kita, saudara-saudara harus kemudian memberikan manfaat. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan antar organisasi alumni lain, Mas. Karena kan sekarang ada himpunan alumni perguruan tinggi negeri. Jadi ada ikatan alumni ABCD. Nah, kita harus mulai eksis. Tidak hanya dalam konteks kemanfaatan tadi untuk alma mater, tapi untuk bangsa dan negara. Begitu, Mas. Kira-kira menurut saya tantangan ke depan yang harus kita lakukan. Nice. Ini menarik loh kalau berbicara tentang sesuatu yang paling dekat sama kita ya, itu gap ya. Tadi Reddy bilang bahwa kalau guyup sama 2003 nggak masalah, 2002 no problem, 2004 nggak masalah, tapi mungkin yang sama 90-an, 80-an. Nah, kalau misalnya diberi amanat, ini hanya misalnya aja apa sih langkah konkret seorang Reddy untuk bisa mengguyupkan mereka? Di periode sebelumnya itu kita tuh sering ada halal bihalal, Mas. Kan sering juga lah, Mas. Saya datang lah halal bihalal. Nah, saya kira dengan momen seperti itu juga sudah kelihatan bahwa ya guyup nih halal bihalal. Kemudian ke depan itu ada pendekatan komunitas, Mas. Yang suka misalnya sepedaan, main sepeda tapi lintas angkatan. Mulai dari milenial 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an main sepeda bareng. Ya kan. Kemudian yang motoran, kemudian yang bahkan golf. Kita kan ada golf community tuh. Yang suka main golf gitu kan. Silakan main golf. Kemudian ada komunitas diskusi. Ya kan, saya sudah membangun, Mas, komunitas diskusi. Tiap 2 minggu kita akan ada diskusi. Yang hadir itu misalnya 2 minggu lalu, 3 hari lalu itu ada Prof. Zudan, alumni S3 kita, ada Pak Mukoam dari FISIP, kemudian ada dari narasumber kita. Itu kelompok diskusi, Mas, yang mereka senang diskusi. Dan yang datang itu ada sekitar hampir 300-an, itu berbagai macam angkatan. Jadi guyupnya itu guyup pendekatan profesi, pendekatan hobi, ya, pendekatan minat yang sama. Karena kalau udah minat itu, saya kira mau angkatan berapapun kalau suka sepedaan, goes, ngumpul tuh. Misalnya, yuk 2 minggu sekali kita ngumpul IKFH di Gelora Bung Karno, kita main sepedaan. Yang suka misalnya tadi itu dance, ada yang dance juga, Mas. Yang tante-tante kita tuh, yang kita suka nari, line dance itu, kita kumpulkan, kita IKFH memfasilitasi apapun yang bisa kita fasilitasi, misal mulai dari pendanaan, kemudian mulai dari kepanitiaan. Nah, ini bisa kita lakukan ke depan. Boleh sepedaan, golf, boleh. Nah, nih, aku pribadi sebagai salah satu alumnus dari Fakultas Hukum ya, mungkin kalau aku bersuara, mungkin salah satu halnya adalah seperti ini. Menurut seorang Reddy, kita tuh cukup kuat gak sih dalam beralumni, dalam berwadah? Ya, kalau menurut saya baru menuju kuat, Mas. Baru menuju kuat. Karena memang kalau kita katakan kuat, ya ini ya enggak juga. Kita harus jujur, Mas. Kalau kemudian saya mengatakan kuat lalu utopis. Jadi tapi baru menuju kuat. Kita baru sebagai alumni yang baru, organisasi alumni, kita sekarang ini baru membangun fondasi. Kan dalam konteks membangun itu kita bangun fondasinya, kemudian setelah itu kita branding gitu kan sebagai alumni yang kompak dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kita operasionalisasi. Nah, sekarang itu kita baru dalam konteks membangun. 4 tahun kita membangun, mengumpulkan berbagai macam
alumni kita yang kemana-mana di penjuru ini kita kumpulkan. Dan saya bersyukur Mas dengan panitia Munas hari ini bisa mengumpulkan lebih 1.000 dari alumni kita dari dalam dan luar negeri dalam berbagai macam WAG. Nah ini aset yang luar biasa. Dulu kan nggak tergapai Mas, nggak tersentuh nih alumni yang di Flores, alumni yang di mana-mana di luar negeri, di Australia dan mana-mana kita nggak ketahuan. Nah dengan Munas ini ya ternyata ada 1.000-an alumni kita yang kemudian bisa kita mulai kembali, kita perkokoh agar ya pasca 2021 ini makin guyup, makin kokoh, makin kuat ya. Iya benar. Itu harapannya ya. Jadi bukan hanya dilihat bagaimana Undip cuma sosoknya mah A saja, B saja. Tapi semakin banyak, semakin terlihat itu juga keuntungan juga kan buat hukum. Dan nggak hanya kita hanya toko ya Mas, toko A toko B yang di birokrasi penegakan hukum, tapi kan banyak alumni kita yang kemudian bergerak di bidang entrepreneur gitu kan, atau kemudian di bidang-bidang lain kayak Mas Cesar kan presenter hebat gitu kan. Kalau kita lihat Mas di TV itu, ini alumni 2004. Ini ada alumni kita yang di TV yang jadi presenter TV. Nah ini kan alumni kita yang tidak bergerak di bidang hukum, tapi berkontribusi bagi bangsa dan negara kan. Itu pentingnya SH sarjana hiburan. Oke. Seru. Nah, Red, sambil juga bukan mengawang-awang atau mungkin membayangkan atau segala macam ya, tapi bagaimanapun juga apa yang ingin kita perbuat adalah semua kebaikan demi kebesaran dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Betul. Kita punya beberapa hal yang menjadi fakta terselubung dari seorang Ahmad Reddy. Apa itu? Salah satunya adalah ya. Dulu ini kalau ke kampus naik motor F1 ZR warna oranye. Betul. Jadi kalau misalkan ada suara knalpot tong itu Reddy, bener. Iya Mas. Dulu kan karena sisa-sisa kenakalannya itu kan muncul. SMP itu kan saya suka balap liar Mas. Motor itu tinggal sasis dan mesin. Kemudian tiap malam minggu itu saya ngetrek di lokasi namanya Kamang Iwa Mas di Palembang itu. Pulang-pulang udah lecet-lecet, darah-darah gitu. Ibu saya nangis lah, anak muda waktu itu kan. Nah, itu ternyata itu masih muncul. Bahkan sampai sekarang saya pakai moge lah, pakai motor untuk jalan gitu kan. Termasuk itu Mas. Jadi di Semarang ya saya pesan karena nggak pernah mengecewakan bapak saya ketika saya kuliah, SMA-nya bagus. Saya bilang saya mau motor yang 2 tak gitu kan. Kemudian ya agak bisa dipakai ngebut lah. Jadi ada tuh F1 ZR warna orange. Jadi knalpotnya kita modifikasi gitu. Tung. Wah, ini Reddy nih datang. Iya, asal jangan masuk patroli atau mungkin Jangan. Duduk waktu kuliah selalu paling depan dan nggak pernah absen nanya, bener ya? Iya, betul Mas. Dosen favorit? Saya dosen favoritnya waktu itu ya Bu Siti Sutami. PKI. Bu. Saya masih C loh Bu. Jadi di masih C ya? Biarinlah. Yang penting lulus. Yang penting di atas 3 aja Udah biar aja lah. Oke. Siap. Nah, sekarang saya punya pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh Reddy ya. Siap. Ingat apa enggak nih? Harus ingat nih. Ya. Apa nama auditorium dari Undip yang berada di kampus Peleburan? Imam Barjo. Oke, bener ya. Oke. Siapa nama rektor Undip ketika Reddy masuk atau kuliah? Waktu itu Pak Sudarto. Oh iya. Pak Sudarto. Oke. Pas Reddy ke kuliah? Ya. Iya serius. Pak Sudarto. Ya? Oke. Dekannya Prof Rektor. Oh iya, dekannya Prof Arif saya yang tangan ijazah. Oh, oke. Saya lupa sendiri. Oke. Siapa nama pendiri Undip, guru besar Fakultas Hukum yang namanya diabadikan menjadi nama Prof Sudarto. Oh iya benar. Oke. Masih ingat tentang lagu Mars Undip? Iya. Dikit aja nyanyiin. Junjunglah tinggi di Ponorogo, alma mater kita. Suaranya bagus ya. Suaranya bagus ya. Orang Palembang itu jago banget nyanyi. Rizal Armada. Kan. Gimana kalau kita pengen mendengar sisi lain ya? Kalau sisi lain dari sang Dr. Ahmad Reddy SHMH dengan nyanyi lah. Bisa dong. Saya boleh lah kalau Mas Cesar minta nggak boleh nolak kita. Hanya di Kandidat Bersuara ya, hanya di sini di podcast Kandidat Bersuara kita akan melihat bagaimana Dr. Ahmad Reddy SHMH bernyanyi, oke? Kita di sini tanpa suara dan aku rasa harus jujur
padamu tentang semua ini. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat diriku tak ada pelangi di bawah matamu yang membuat diriku ku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang IKFH. Ampun Mas Cesar, ampun. Thank you banget ya. Randy, makasih banget. Siap Thank Mas, you banget ya. siap Mas. Bener, kita semua sayang, kami semua juga sayang ya IKFA Undip, dan semoga yang terbaik bisa yang diberikan oleh Amin. kita semua demi Amin. kebesaran, Amin. demi nama besar dari Eva Undip itu sendiri. Amin. Jadi makasih banget udah hadir. Siap Mas Cesar. Sehat selalu, Terima kasih sehat sudah selalu ya. diundang. Sama-sama juga. Terima Dan kasih. terima kasih buat Mas, Mbak, Kakak, adik sekalian ya, para alumnus dari Eva Undip, teman-teman dari IKFA Undip yang sudah menyaksikan podcast Kandidat Bersuara. Sekali lagi, semoga ini yang menjadi salah satu hal yang sama-sama kita ingin capai, yaitu demi nama baik dan nama besar dari IKFA Undip bisa tercapai. Saya Cesar Gunawan pamit, sukses dan sehat selalu untuk kita semua.